Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul pada kajian sore hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman modern ini. Teman-teman yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah dengan tema generasi Qur'ani di tengah gempuran teknologi. Tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita karena hampir setiap hari kita menggunakan handphone, menggunakan internet, media sosial, atau bermain game, betul? Betul. Nah, teknologi sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Dengan teknologi kita bisa belajar, mencari informasi, mengerjakan tugas, bahkan mengaji melalui aplikasi. Namun, kalau digunakan tanpa batas, teknologi juga bisa membuat kita lupa waktu, jadi malas belajar, bahkan lupa beribadah. Siapa yang hari ini masih suka main game sampai larut malam? Jujur. Ini kan kita lagi liburan nih. Ya kan? Pasti kerjaannya hardolin. Apa hardolin? Hardolin apa? Nah, dahar, modal, jeung ulin. Kelakuan siapa tuh? Lagi libur sekolah cuma kerjaannya main game terus. Sholat enggak, belajar enggak. Siapa yang kayak gitu? Nggak ada. Berarti tetap ngaji. Tetap. Benar, Will? Ngaji, Will? Benar. Oke. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan namamu Tuhan yang menciptakan. Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus semangat mencari ilmu. Maka gunakan internet untuk hal yang menambah ilmu, bukan hanya untuk hiburan. Selain itu Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 agar orang beriman berkata benar. Artinya ketika menggunakan media sosial atau ketika kita bermain game, kita tidak boleh menyebarkan berita bohong. Pertama tuh, menghina teman atau menulis komentar yang menyakiti orang lain. Pernah nggak lagi main game tiba-tiba ngatain temennya? Karena temennya bot. Pernah? Nah, terus lagi scroll TikTok, set. Wah, ada video nih. Pengen komen. Ternyata komenan kita itu menyakiti hati orang lain atau menyakiti pembaca yang lain. Itu tidak boh. Kalau kamu nggak suka sama kontennya atau kalau kamu misalnya mainnya ternyata lagi kesel atau lagi gak seru, mendingan kamu diam. Kalau contohnya lagi main game, ini kesel ternyata temennya gak bisa-bisa, mendingan diam. Selesain mainnya terus diam. Jangan berkata apa? Jangan berkata menyakiti hati orang lah. Ini cewek-cewek sih biasanya. Kalau lagi komentar, baca komentar. Kalau enggak, di screenshot. Terus disebarin ke teman-temannya. Itu juga tidak boh. Kalau kayak gitu berarti namanya menyebarkan hoax. Paham ya? Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita agar menjaga ucapan baik secara langsung ataupun di media sosial. Ya, media sosial itu bukan cuma aplikasi tapi game kayak gitu juga. Terus teman-teman, jadi generasi Qur'ani bukan berarti kita harus saling berada di masjid. Generasi Qur'ani adalah anak-anak yang rajin sholat, hormat kepada orang tua,
hormat kepada guru, jujur, suka menolong, gemar membaca Al-Quran, dan menggunakan teknologi untuk kebaikan. Nah, jadi sekarang kalau belum tahu nih, yang di HP-nya belum tahu ada aplikasi buat ngaji, itu ada di HP. Makanya punya HP mahal-mahal jangan cuma main game. HP mahal-mahal cuma buat nonton YouTube. Coba kalian cari aplikasi yang bisa untuk belajar mengaji, belajar apa lagi? Belajar baca. Ya Will ya? Nah, itu kalau kamu males buka buku bisa buka HP. Karena apa? Mencari ilmu itu sekarang bukan cuma lewat lewat digital juga banyak. Tergantung kita menggunakan, memanfaatkan handphone dan internet itu sebagai gimananya. Paham? Terus, contohnya kita bisa menonton video pembelajaran, tuh, mendengarkan murotal, mengikuti kajian islami atau membuat konten yang menginspirasi. Sebaliknya, kita harus menghindari konten yang tidak baik. Nih, yang suka bikin video-video, jangan bikin video gak jelas. Bikin video yang bermanfaat. Terus bermain game sampai lupa belajar. Biasanya HP-nya diambil langsung sama orang tuanya, bener? Jangan sampai seperti itu. Atau menggunakan media sosial untuk membuli teman. Itu tidak, boh. Teman-teman yang hebat, masa depan bangsa ada di tangan kalian. Mulailah dari hal kecil. Batasi waktu bermain gadget. Gunakan internet untuk belajar. Sholat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari walaupun hanya beberapa ayat, dan selalu berbaik kepada siapapun. Jadi, nanti kalau kita mulai dari hari ini, misal, sebentar lagi kan mau masuk sekolah. Bener gak? Masuk sekolah, pasti kegiatannya dari pagi, berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah, boleh main. Betul? Gunakan waktu bermain dengan benar. Habis main, misalnya ada yang les dulu, habis les ngaji, harus bisa membagi waktu. Jangan waktunya dipakai main apalagi sekarang udah naik ke ya Will ya, udah SD, nggak boleh main siapa lagi? Baim, Yaim ya, nggak boleh main game paham? Pati juga nih. Pati, kamu juga, Habibi. Pokoknya semuanya itu gak boleh main HP harus bisa membagi waktu. Paham? Oke, mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Bukan ceramah ya, ini kultum ya. Mohon maaf apabila salah kata, apabila salah perbuatan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.